Selamat pagi, ketemu lagi sama Naya Hesti Purwadinata. Seperti biasa kita akan memberikan serangkaian informasi terhangat dan tersetar sepanjang minggu ini. Tentunya hanya di Selamat Pagi. Praktek aborsi ilegal kembali terjadi. Kali ini sebuah klinik di Serang, Banten. Praktek ini terbongkar karena kecurigaan warga tentang adanya pasien aborsi yang disekap klinik lantaran tak bisa membayar biaya aborsi. Praktek aborsi ilegal lagi-lagi terjadi. Kali ini terjadi di perumahan Pelawat, Serang, Banten. Praktek aborsi ilegal ini terbongkar saat seorang pasien aborsi yang ditahan sang dokter meminta tolong pada warga. Pasien aborsi ini tak diperbolehkan pulang lantaran tak mampu membayar biaya tagihan aborsi. Dari hasil penggerbegan, polisi mengamankan asisten dokter berinisial MG. Petugas juga berhasil menemukan 5 janin hasil aborsi yang dikubur di sekitar klinik. 5 janin ini diperkirakan berusia 3 hingga 5 bulan dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Serang untuk diotopsi. Berdasarkan keterangan MG, praktik aborsi ini sudah berjalan 1 tahun. Untuk sekali aborsi, sang dokter mengenakan tarif 5 juta rupiah. Hingga saat ini dokter pelaku aborsi yang berinisial RD berhasil kabur dan masih dalam pencarian polisi. Adi Mazda, Serang, Banten. Fenomena aborsi memang memprihatinkan. Di Bangkok, polisi bahkan pernah menemukan ribuan janin disimpan di sebuah kuil. Mencatat angka aborsi tercatat meningkat hingga 49%. Penemuan sekitar 2.000 janin di sebuah kuil di Bangkok, Thailand pada November 2010 lalu tentu saja menggemparkan dunia. Ribuan janin yang diduga hasil aborsi ditemukan di 2 ruangan kuil dalam kondisi terbungkus kantong plastik berwarna putih. Polisi setempat memperkirakan ribuan janin ini berasal dari klinik-klinik di beberapa kawasan di Thailand. Penemuan ribuan janin ini makin menegaskan tingginya angka praktik aborsi di negara ini. Peristiwa serupa juga terjadi di Rusia. Pada Juli 2012 kemarin, ditemukan 4 drum berisi ratusan janin dibuang di hutan wilayah Svetlov yang diduga adalah janin korban aborsi. Janin yang diawetkan dengan formalin bahkan dilengkapi nomor dan nama keluarganya. Diduga janin-janin ini adalah hasil aborsi sejumlah rumah sakit lokal. Meski di Rusia sendiri, praktik aborsi di bawah 12 minggu terhitung legal, penemuan ini tetap saja mengundang kecaman dan kontroversi dari berbagai pihak. Sementara di tanah air, hampir 3.000 janin diaborsi hanya dalam kurun waktu Januari 2011 hingga Maret 2012 oleh Dr. RD di Cilacap, Jawa Tengah. Sejak melakukan praktek di tahun 1991 hingga 2012, tercatat Dr. RD telah memiliki 24.000 pasien. Dari tahun ke tahun, jumlah praktik aborsi makin memprihatinkan. Bahkan WHO mencatat dari tahun 1995 hingga 2008, praktik aborsi meningkat 49%. Sementara di Indonesia, tercatat sebanyak lebih dari 2,5 juta wanita melakukan aborsi. Ironisnya, sebagian besar pelaku adalah remaja wanita usia di bawah 18 tahun, alias berstatus pelajar. Praktik aborsi ternyata sudah dilakukan sejak berabad-abad silam. Bahkan deskripsi awal tentang aborsi ditemukan dalam catatan papirus Mesir kuno sekitar 1550 sebelum Masehi. Saat itu aborsi dilakukan dengan bantuan injeksi serat tanaman beracun yang sangat berbahaya. Praktik aborsi juga tercatat dalam relief sebuah candi di Angkor Wat, Kamboja. Dibuat di tahun 1150 Masehi, relief ini bercerita tentang proses aborsi yang dilakukan seorang paranormal. Dokumen asal Jepang di abad ke-12 juga mencatat mulai dilakukannya praktik aborsi. Praktik ini makin dikenal selama masa Edo, terutama di kalangan petani yang dihimpit persoalan kelaparan dan pajak yang tinggi pada saat itu. Patung Bodhisattva Jizo kemudian didirikan untuk mengenang kematian janin akibat aborsi, keguguran, bayi yang lahir mati, dan kematian anak muda di sebuah kuil di Yokohama pada tahun 1710. Apapun alasannya ya, kalau menurut saya aborsi itu tidak berkemanusiaan. Tapi ternyata di Cina aborsi itu legal karena pemerintah Cina memang membatasi tiap keluarga hanya punya 1 anak saja. Banyak negara di dunia memberikan perlakuan hukum yang berbeda mengenai aborsi. Kebanyakan melegalkan aborsi dengan alasan apapun dan dalam usia kandungan berapapun. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan Cina. Ada pula yang melarang aborsi, namun melegalkannya untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti alasan medis. Indonesia salah satunya.
Sementara itu, beberapa negara mutlak melarang aborsi dengan alasan apapun. Vatikan dan Chili termasuk yang menerapkan peraturan ini. Lalu bagaimana contoh pelakuan hukum terhadap kasus terkait aborsi di negara-negara besar? Cina misalnya, negara berpenduduk terbesar di dunia ini memberlakukan pembatasan satu anak untuk satu keluarga. Pada 11 Juni 2012, dunia maya digemparkan oleh sebuah gambar seorang wanita di atas ranjang dengan jasad janin bayi di sampingnya. Wanita itu bernama Feng Jianmei, asal provinsi Shanxi, Cina. Ia telah mengandung anak kedua selama 7 bulan. Tak mampu membayar denda sebesar 40.000 yuan atau sekitar 60 juta rupiah, ia dibawa secara paksa dari rumah. Jianmei dibawa ke sebuah klinik dan dipaksa untuk aborsi. Wanita ini disuntik dengan zat beracun untuk membunuh dan mengeluarkan sang bayi. Kejadian ini menimbulkan kecaman dari berbagai belahan dunia. Pemerintah Cina akhirnya melakukan penyelidikan dan menangkap sejumlah pejabat daerah. Hasilnya, 2 orang dipecat dari jabatannya, sedang 7 orang lainnya hanya diberi sanksi peringatan. Lain lagi dengan India. Di negara ini tingkat aborsi terbilang tinggi, mencapai angka 1,3 juta setiap tahunnya. Ini dikarenakan keluarga di India lebih mengharapkan anak laki-laki dibanding perempuan. Jika tahu bahwa seorang wanita mengandung anak perempuan, maka keluarganya memilih untuk menggugurkan kandungan. Hingga pada 2010, terungkap praktek aborsi yang dilakukan oleh sebuah klinik di daerah Bir. Pemilik klinik bernama Dr. Sudha Munde beserta istrinya, Dr. Saraswati Munde, kerap melakukan praktik aborsi. Sepasang dokter suami istri itu pun diciduk polisi. Sayang, tak berapa lama mereka kembali dilepaskan begitu saja dan melanjutkan praktik aborsi. Para aktivis pun mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian atas kasus itu. Aduh, miris ya. Kadang-kala dokter justru menganjurkan aborsi dengan pertimbangan medis. Nah, berikut ini adalah kisah yang mengharuskan para ibu yang menolak aborsi dengan indikasi medis. Meskipun membahayakan keselamatan jiwanya, ini nih merupakan mama-mama hebat. Pada beberapa kasus, terkadang seorang dokter menyarankan pasiennya untuk melakukan aborsi. Tentunya saran itu dilandaskan pada bermacam pertimbangan medis. Salah satunya adalah kehamilan yang dapat mengancam keselamatan jiwa sang ibu. Seperti yang dialami oleh Christian Ray. Ibu muda ini melahirkan bayi perempuannya, Kirsten, pada usia 20 tahun. Sebuah keajaiban. Pasalnya, tinggi badan Christian hanya 84 cm. Saat mengandung bayinya, dokter menyarankan agar Christian menggugurkan kandungannya itu. Dokter memperkirakan besarnya bayi dalam kandungan bisa mendesak posisi jantung dan paru-paru Christian, hingga membahayakan keselamatan jiwanya. Namun Christian didukung suaminya Jeremy bersikeras untuk mempertahankan janinnya. Akhirnya jabang bayi pun selamat, meski harus lahir 6 minggu lebih cepat dari waktu kelahiran normal. Menolak untuk melakukan aborsi juga dilakukan oleh Emma Robbins. Saat memeriksakan kandungannya ke dokter, ternyata bayi yang dikandung Emma adalah bayi kembar, bukan cuma 2, tetapi 4. Sayang, rasa gembira itu tertahan ketika dokter menyarankan agar Emma dan Martin memilih 2 bayi untuk digugurkan. Dokter menyarankan hal itu karena kehamilan kembar 4 sangat beresiko mengalami keguguran atau lahir prematur. Bahkan nyawa sang ibu pun bisa terancam. Namun Emma menolak karena dia tak tega membunuh anaknya sendiri. Ia memilih untuk menghadapi resikonya. Pada 29 Februari 2012, lahirlah keempat anak kembar pasangan Robbins itu dengan selamat, meski mereka harus lahir prematur 11 minggu lebih cepat. Lain lagi kisah Crystal Kelly. Wanita asal Connecticut ini dibayar 213 juta rupiah oleh sepasang suami istri untuk jadi ibu pengganti. Saat kehamilan berusia 5 bulan, sang janin didiagnosa mengalami kelainan jantung, memiliki kista di otak, dan berbibir sumbing. Dokter menyarankan agar Crystal mengaborsi kandungannya. Pasangan suami istri itu pun membujuknya dengan uang sebesar 10.000 US dollar. Crystal menolak dan memilih pindah ke Michigan, yang undang-undangnya lebih melindungi hak ibu pengganti. Bayinya lahir dengan selamat, meski berbibir sumbing. Karena kesulitan ekonomi, Crystal setuju bayinya diadopsi oleh pasangan suami istri lainnya. Menurut Crystal, setidaknya dia telah memberi kesempatan hidup kepada bayinya. Gadis kecil yang dirasakannya memiliki daya juang yang luar biasa. Hebat. Nah, berita selanjutnya setelah yang satu ini ya. Setelah kasusnya masuk ke ranah hukum, Febriana, pramugari Sriwijaya Air mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tetap di Selamat Pagi.